Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali di dalam perjalanan ini dengan mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad untuk junjungan kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat, pada video kali ini saya ingin membawakan perjalanan saya ini dengan pengambilan video di area kilang besi yang berada di Kuantan, Pahang, Malaysia ini. Baiklah sahabat, untuk sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya ini, memperkenalkan saya Muhammad Rodi. Di dalam channel saya ini ada perjalanan, ada kisah hidup, ada sebuah pengembaraan dan sebuah kehidupan yang saya lalui setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Sebelum saya melakukan perjalanan, izinkan saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar ulasan saya ada isi nilai manfaat dan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Baiklah sahabat, saya ingin menunjukkan kepada sahabat dan memberikan info kepada sahabat bahwa saya sedang berada di Malaysia, China, Kuantan Industrial Park ya, ataupun kilang Malaysia China, yaitu sebuah kilang pengolahan besi yang berada di Kuantan, Pahang ini, yang sangat besar areanya sehingga ratusan, minta maaf, puluhan ribu pekerja. Ada Vietnam, ada Filipina, ada banyak yang ditempatkan di MCKIP Malaysia China Industrial Park yang berada di Kuantan, Pahang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita selingi ya dengan bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah sahabat, untuk pengetahuan sahabat, saya mengambil video ini di area Kuantan, Pahang, dan untuk menuju ke Sentral ya, ataupun Pahang Sentral, ataupun terminal Sentral Pahang atau Kuantan ya. Di sini saya jelas-jelas melalui sebuah perkilangan yang berada di Kuantan ini, dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di Pahang ini merupakan salah satu pengeluar besi yang diambil daripada tanah-tanah. Di sini kita boleh lihatlah lori-lori besar yang melalui jalan ini yang muatannya berpuluh-puluh tan ya, sehingga jalan di sini tak biasa seperti yang kita lihat di sebelumnya ya. Karena biasanya di Malaysia jalannya sangat halus, hitam, bersih, tanpa ada biji-biji batu ya. Namun pada video kali ini sahabat-sahabat boleh tengok sendiri ya, bagaimana yang kusam ya, warnanya kusam, besi-besi, dan lori-lori besar. Seperti jalan ini kusam, tidak menunjukkan kebersihan ya. Namun sahabat-sahabat boleh tahu bahwa ini adalah area industrial mild steel ya, atau besi, kilang besi yang ada di Kuantan, Pahang. Ini banyak sekali manfaat daripada pembinaan kilang ini yang menyerap puluhan ribu pekerja tempatan dan juga dari warga negara asing. Alhamdulillah termasuk saya lah ya. Baik, saja kecapnya saya. Baik, ini sahabat, sudah tengok ya tadi MCKIP ya, yang berada di Kuantan, Pahang ini merupakan sebuah kilang yang terbesar di negeri Pahang Darul Makmur. Assalamualaikum warga Pahang Darul Makmur. Saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai anak rantau yang berada di Malaysia sudah 20 tahun ya. Ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan tempat sahabat-sahabat yang mengenali saya, yaitu warga negara Malaysia. Alhamdulillah, daulat tuanku. Ini
Negeri Pahang ini juga dikenali sebagai negeri yang cukup dingin, cukup sejuk karena Genting Highland juga berada di negeri Pahang. Nanti kita di perjalanan ini saya sudah buat slow motion, yaitu bukit-bukit yang dipotong tengahnya dan dijadikan jalan di tengah-tengahnya. Nanti di perjalanan kita ini, di sepanjang perjalanan saya ini akan ada pemandangan Banjaran tuh sebuah gugusan gunung-gunung ya, yang banyak sekali. Banjaran Titiwangsa yang berada di Perak dan juga Pahang. Jadi dua negeri ini berdekatan. Dan alhamdulillah, mari ucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik sahabat, kita sudah bersolawat dan bersyahadat ya. Dan ini merupakan satu perjalanan yang selalu akan saya upload. Di mana saja saya melakukan perjalanan, saya akan upload ya. Dan untuk info-info kepada sahabat semuanya, walaupun pada sekarang ini Malaysia banyak kekurangan pekerja daripada negara luar ya, tidak bergantung kepada hanya pekerja daripada Indonesia. Ini adalah area kilang terbesar di Malaysia, Gepeng Industri ya. Kita orang tempatan dia sebut Gepeng, area Gepeng. Tapi bila internasional ataupun secara amnya disebut dengan MCKIP ataupun MCKIP ya, karena saya orang Indonesia gitu. Baik wes, jangan sampai saya subscribe dulu ya. Nah, lihat tuh jalan-jalan yang begitu luas seperti ini dan pemandangan yang begitu indah. Dan ke depan nanti kita, karena di negeri Pahang ya, ini biasalah gunung-gunung, bukit-bukit yang dipotong tengahnya dijadikan jalan. Namun di depan nanti di Banjaran Titiwangsa, saya akan membawakan video yang berdekatan dengan Karak, yang berdekatan dengan tol Karak dan juga Bukit Tinggi, dan juga banyak lagi lah di tempat itu. Oh, ini lihat nih lori ini, kita melepasi lori ini kan. Lori ini membawa 20 ton ya, 20 ton, yaitu bahan besi ataupun tanah itu akan dihantar kepada kilang dan diolah menjadi besi. Tuh, jangan main-main dekat Pahang nih. Semua tanah boleh digunakan. Yang bukit boleh dijadikan tempat peranginan. Yang lombong timah yang berada, biji timah yang berada di Sungai Lembing juga. Sahabat-sahabat semua tahu bahwa di Sungai Lembing pun ada itu lombong biji timah yang berada di Sungai Lembing, yaitu di negeri Pahang Darul Makmur ya. Dan untuk pengetahuan sahabat semuanya, nih ya, saya pusing kamera kiri kanan nih supaya sahabat-sahabat semuanya tahu. Bukan saja saya tahu, karena saya berjalan di Malaysia ini dah banyak kali dah. Banyak saudara-saudara kita yang iri ya. Ini hang jalan hari-hari pas saya apa? Hai, pas saya suka hati aku lah. Aku nak jalan ke? Aku nak duduk rumah ke? Yang kau iri pas saya apa? Bukan iri, kita saja tanya. Tanya tuh boleh lah. Nah ini di area sini ya. Wah, ini jalan ini di persimpangan ini. Maka kalau kita street maka akan sampai ke Johor, ke negeri-negeri selatan ya, seperti Johor, Negeri Sembilan, di lalu sini. Tapi saya ambil sebelah kiri untuk masuk ke Kuala Lumpur. Nih saya cakap banyak nih Pak Sepa, supaya saya ini banyak kawan ya. Kesilapan itu dari percakapan juga. Tapi bercakap kalau kita silap, banyak musuh juga. Sebab itu kadang-kadang daripada pepatah mengatakan tong kosong berbunyi nyaring. Orang yang cakap banyak tak ada ilmu. Itu kadang-kadang memang betul lah. Kadang-kadang. Tapi saya cakap banyak lah. Cakap banyak, nak nilai apa saya pun terpulang ya. Baiklah sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam perjalanan di Malaysia ini sahabat, yang paling penting
untuk sahabat-sahabat semuanya adalah stamina ya. Jadi untuk jalan raya kita sudah tahulah semuanya, jalan raya bagaimana di Malaysia itu cukup luas dan selamat. Yang perlu sekali adalah stamina di dalam kita jalan-jalan di Malaysia itu. Kalau stamina kita bagus, kita bolehlah membuat perjalanan. Tapi kalau stamina kita tak bagus, ada juga tempat-tempat istirahat. Di sini disebut R&R, rawat dan rest lah ya, untuk pengetahuan kawan-kawan saya semuanya yang daripada Indonesia gitu. Kalau orang Malaysia dah udah tahu. Kita slow sedikit suara ya, karena kadang-kadang ada yang tak suka suara nih kuat sangat Pak Seba. Susah lah jadi YouTuber nih kan. Cakap kuat pun salah, tak cakap pun tak boleh cakap. Info silap sikit pun marah. Tapi saya ambil keberanian untuk mengulas ya, karena sekurang-kurangnya walaupun saya berasal daripada Indonesia, wong Jawa, jadi dengan pengalaman saya yang setiap hari melakukan tours, melakukan perjalanan travel ya, daripada negeri ke negeri lain, daripada tempat ke tempat lain, daripada Terengganu ya, kita melakukan perjalanan tuh Terengganu tuh. Saya akan memperkenalkan ya. Jadi di Terengganu nih yang nyanyi suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Tuh, itu yang menyanyi adalah Tuan Salim. Dan kalau kita sudah sampai di Pahang nih, kita kena kenal juga dengan orang Pekan tuh. Orang Pekan Pahang. Siapa tuh? Yang comelote tuh. Siapa? Come-come tuh yang suara nama saya Datuk Siti Nurhaliza. Itulah Datuk, istri daripada Datuk K. Macam manapun, cantik lawa macam manapun, kalau dah jumpa dengan orang Kedah nih, siapa yang tak sangkut dengan orang Kedah? Orang Kedah nih, laki dia ayat tu power. Tuh, Datuk K pun boleh mengorak Datuk Siti, tahu tak? Jangan main-main dengan orang Kedah nih. Oleh sebab itu maka para awek-awek orang Ganu ya, yang datang negeri Kedah ni jaga-jaga, sebab orang Kedah ni ayat dia kuat, ayat dia power, ayat dia tu nak mengorak tu tanya orang Kedah. Kalau nak belajar menyanyi tanya orang Pahang, betul tak? Betul tak? Tu Datuk K pun dengan senyum je, Datuk Siti pun dah terpikat. Oleh sebab itu Datuk Siti pun menyanyilah, menyanyi. Bila menyanyi itu pun sedap suara. Itulah orang Pahang kan, orang Pekan nih, orang Pekan Pahang nih ya, Datuk Siti Nurhaliza. Jadi yang menyanyi itulah begitu banyak cerita, ada suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama, tak ingin di itulah. Tuh lah ni, alhamdulillah Datuk Siti dengan Datuk K ni pun dua-dua datuk, walaupun macam tu Allah Ta'ala juga menguji, karena manusia akan melalui setiap ujian ya. Jadi diuji dengan beberapa tahun tak dapat zuriat, tak dapat anak, dan mereka pun alhamdulillah kini dah melepasi ujian itu, alhamdulillah. Salam buat subscriber saya daripada Terengganu, daripada yang terbaru nih, daripada Pahang Darul Makmur, karena saya melalui Pahang Darul Makmur ya. Baiklah sahabat, sebelum ini kita melewati perkampungan-perkampungan di pesisir pantai yang berada di Terengganu Darul Iman. Namun saya akan membawakan sebuah perjalanan yang cukup hijau,
yaitu di perjalanan menuju ke Kuantan Pahang ini, tengoklah di Pahang nih, tepian jalan tuh semua pokok-pokok. Nanti ada boleh tengok juga pokok-pokok kelapa sawit, pokok getah. Jadi banyak sekali di Terengganu lah pula, di negeri Pahang Darul Makmur ya. Jadi negeri Pahang nih memang makmur lah, sama dengan namanya ya, negeri Pahang Darul Makmur, yang sekarang nih sang sultan, sang raja ataupun Tuanku Abdullah sedang menaiki tahta menjadi yang di Pertuan Agung di Malaysia ini ya, yang ke-16 ya. Jadi pelantikan beliau pada 2 tahun lepas, alhamdulillah menjadi yang di Pertuan Agung di Malaysia ini. Jadi akan bertukar-tukar ya di Malaysia ini untuk sahabat-sahabat semuanya yang daripada Indonesia ya. Di Malaysia ini ada raja, ada yang di Pertuan Agung, ada Perdana Menteri, ada Ketua Menteri, begitulah. Karena Malaysia memperkenalkan ataupun mempunyai sistem berparlemen dan berperlembagaan. Nah, baiklah sahabat, kita teruskan perjalanan. Minum air dulu ya. Ini tolong dilihat-lihat di tepian kiri kanan tuh kita masih menjumpai lori-lori besar ya, karena kita tahu daripada lombong-lombong tanah-tanah yang diambil untuk bahan-bahan besi itu dibawa ke kilang MCKIP atau Malaysian China Kuantan Industrial Park. Nah, oke. Allahumma salli ala Muhammad, Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlin. Baiklah sahabat, ini kita di area Sungai Lembing ini, di Kuantan Pahang ini ya, di Sungai Lembing inilah. Jadi daripada Lombong Biji Timah nih, insya Allah lain kali banyak sekali di Sungai Lembing ini yang menyimpan sejarah-sejarah ataupun yang menyimpan banyak sekali hazanah-hazanah, yaitu perlombongan biji timah yang berada di Sungai Lembing ya. Oh, ini bila kita pergi ke suatu tempat ini, kalau kita tahu, kita makin banyak tahu, tak habislah buat konten, tak habis tuan-tuan dan puan-puan ya. Banyak sekali yang ingin saya perkenalkan Malaysia ini kepada dunia ya. Karena saya tidak ingin menyebut hanya Malaysia, karena saya hanya akan menyebutnya sebagai bumi Nusantara. Nusantara, Malaysia, Indonesia, dan semua yang berada di Nusantara ini. Karena kita ini hakikinya adalah satu rumpun di Nusantara ya. Oleh sebab itu saya pun ingin sekali lah dalam konten-konten saya ini saya selingi sedikit-sedikit ya. Saya tak boleh nak banyak terus ya. Nanti konten saya ini menjadi satu konten yang hanya bersejarah saja. Jadi percampuran lah saya ingin, daripada anak-anak, usia anak-anak, usia tua, sampai semua lapisan video ini saya boleh dinikmati oleh semua kalangannya. Jadi bercampur-campur ya sahabat ya. Mohon maaf karena ada juga yang suka konten-konten bersejarah tuh, dia akan hantar WhatsApp saya atau email saya, tolonglah tuan buat yang betul-betul daripada sejarah tuh, buat sejarah semua. Teringin saya pun nak buat macam tuh, tapi apakan daya, jodoh tiada. Sekian lama kita menjalinkan cinta, akhirnya tak kemana. Lagu-lagu Malaysia nih best ya. Hanyalah diriku saja yang setia dalam perhubungan kita. Pandainya engkau buat 1000 alasan setelah kau membenci.
Dulu kau pandangku semuanya indah, kini semuanya tak kena. Bukan lagu-lagu yang sekarang ini agak berlainan ya dengan lagu-lagu Malaysia yang suatu ketika dahulu. Bila kita dengar lagu-lagu dahulu di Malaysia itu, memang dalam hati sanubari kita itu akan bergetar ya. Karena itu saya mengingat lagu ini. Mengapa kau tidak berterus terang bahwa engkau ada yang lain? Aku doakan agar kau tak menyesal. Biarkan diriku menanggung duka lara sendiri. Susah payah tak seorang pun tahu betapa hinanya bila kau menyingkir diriku. Betapa hinanya bila kau menyingkir diriku. Ini tinggi nadanya ya. Ku ucap selamat tinggal cinta dan selamat tinggal kekasih. Biarpun sukarnya untuk melupakanmu, dan tak perlu lagi kau bertanya tentang diri ini. Biarlah ku sendiri hidup dalam sepi. Ku basuh luka di hatiku dengan air mata. Betapa pedih tak terkulai, lalu ku terkulai di dalam sangkar rindu. Ku ucap selamat tinggal cinta. Saya ini pandai menyanyi juga tahu. Kalau nak belajar menyanyi itu, yang ala-ala menyanyi itu, belajar dengan saya lah. No? Ini lawa-lawa sajalah, no? Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat andai, saya menyanyikan lagu-lagu Malaysia ini supaya lagu-lagu yang original ini terus kekal ya, tidak diciplak atau tidak dikopi oleh penyanyi-penyanyi Indonesia. Banyak sekarang lagu-lagu yang top, yang sedap-sedap di Malaysia ini sudah dikopi oleh penyanyi-penyanyi daripada Indonesia. Lagi meletup pula tuh. Jadi ini saya menentang keras di atas copyright apa-apa juga ya. Ataupun daripada penyanyi, daripada YouTuber ini saya perlu membuat penjelasannya supaya orang-orang ini supaya membuat satu karya tersendiri. Jangan hanya mencari mudah untuk menciptakan, menyanyikan lagu dari seseorang di Malaysia ini. Kalau saya dapat kecaman pun biar saya dikecam ya. Oke, kita akan menuju di terminal bus yang baru. Ini tengok bagaimana Kuantan Pahang ini ya. Sekejap lagi kita akan sampai. Oke, baiklah sahabat, ini kita sudah sampai di sebuah tempat yaitu Kuantan Central. Pokoknya ini di area sinilah, di area dekat-dekat dengan stesen bus di Sentral Kuantan lah ya. Ini jadi sahabat, saya ingin menegur secara baik daripada seorang penyanyi-penyanyi, daripada YouTuber reaction. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf ya, sebab saya karena mengucapkan apa yang betul. Tak kisahlah kalau nak kutuk saya kah, nak marah kah. Jadi banyak sekali kita menonton video-video daripada YouTuber reaction, dan kita merasa ditemani, dan kita merasa suka
dan kita subscribe, dan kita dukung like, dan kita komen pula. Dan kita bahkan video saya itu disodorkan oleh subscriber saya untuk di reaction. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan ini tersilap jangkaannya, karena kalau kita mendukung daripada video reaction orang-orang yang membuat video reaction itu, maka kita akan ditemani macam rasa seronok. Tapi kita sudah sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan sudah menyebarkan yaitu copyright, meniru. Dan itu dibenarkan oleh YouTube, tapi sebenarnya kita itu terjebak di dalam sebuah sistem YouTube tersebut, bahwa kita itu diajak untuk berbuat tidak baik ya. Ini perlu saya sampaikan, dan penting saya sampaikan, penting sekali saya utarakan, karena ini kebenarannya, kebenaran yang harus saya sampaikan. Kalaulah kebenaran ini diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka saya hanya dapat memohon agar supaya suatu saat tahulah bagaimana kalau Anda sebagai seorang YouTuber atau Anda sebagai seorang penyanyi, maka Anda akan merasa sendiri. Penyanyi-penyanyi di Malaysia ini pun sebenarnya tak suka kalau video dia diciplak ya. Ini adalah bangunan yang berada di Sultan Azlan Shah ya. Ahmad Shah. Sultan Ahmad Shah nih. Di bangunan ini pentadbiran lah menteri besar, para menteri-menteri ini apa semua di sinilah. Kalau di Indonesia nih kantor gubernur ya, atau kantor kabupaten kah gubernur ya, itu di sini ya, di bangunan Sultan Ahmad Shah ya. Di sini sahabat-sahabat, kita tak jauh lah daripada terminal inilah ya. Kita akan sampai ke terminal. Nah, ini dia nih. Ini dia terminal. Ini jadi terminal yang persis seperti dengan terminal yang berada di Airport Pulau Pinang ya, seperti ini. Ini di atas ya, ini di tingkat atas. Jadi untuk menurunkan penumpang nih di atas ini. Jadi ini 2 tingkat seperti ini. Ini memang berjuta-juta ringgit untuk pembuatan tempat seperti ini ya. Kalau tidak, maka tak cantik seperti ini. Ini untuk menurunkan penumpang dari atas ini. Kita akan berhenti dan tengoklah bagaimana nanti area yang berada di Kuantan ini, terminal bus ya. Untuk sahabat-sahabat semuanya yang mungkin rindu, pernahlah berjumpa jodoh di Kuantan ini, manalah tahu, ataupun ada pernah bekerja menyiapkan binaan ini, orang Indonesia, kontraktor, pekerja-pekerja binaan nih, banyak kenangan sebenarnya. Kalau kita nak menghibur satu penonton kita nih, banyak cara ya, bukan dengan copyright ya, bukan dengan cara membuat reaction. Wah, itu saya tak suka. Tapi penonton banyak. Ini bahaya ini. Ini bila diteruskan, bila dibiarkan, maka ini akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan sangat-sangat berdampak kepada karya seseorang ya. Tuan-tuan tak tahu, sebab tuan-tuan tak menjadi YouTuber, dan tuan-tuan tidak tahu karena tuan-tuan bukan penyanyi. Sekian lama kita menjalinkan cinta, akhirnya tak kemana. Dan kalau saya menyanyi pun, saya akan menyanyikan yang asli ya. Oke, inilah pandangan dari depan, yaitu Terminal Sentral Kuantan ya. TIK ya, Terminal Central of Kuantan. Ini saya akan tunjukkan kepada sahabat ini. Kita akan berhenti di sini ya tuan ya. Ini tuan driver kita daripada Johor nih. Driver kita nih asal daripada Johor. Sangkut dengan orang Ganu. Kan saya dah cakap orang Ganu ni comel-comel belaka. Ni tuan ni, Tuan Ahmad ni daripada Johor. Ini driver bus kita nih kan. Kita berborak-borak dengan Tuan Ahmad nih. Dan inilah Terminal Central of Kuantan yang berada di Pahang Darul Makmur.
Nanti dari ini saya juga akan meneruskan perjalanan. Jadi kita akhiri video ini sampai di stasiun ini. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik sahabat, kita sudah sampai di Kuantan, Pahang. Dari sini saya akan menunjukkan kepada sahabat, yaitu stasiun bus di Kuantan ini ya. Kita berjalan daripada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Kuala Lumpur ya. Wes, ojo kecompio saya lah. Kecompio saya wes. Lihat ini. Ya. Oke, saya buatkan video. Oke, ini dia terminal Sentral Kuantan yang berada di negeri Pahang, Darul Makmur ya. Nah, ini Pahang Darul Makmur. Oh, ini stasiunnya cantik ya. Besar seperti airport di Pulau Pinang ya. Mana nih stasiun bus di sini bagaimana ya? Kita tengok ya. Oke, ini stasiun di Kuantan Pahang nih kan. Seperti airport ya. Wah, cantik ya. Seperti airport di sini. Ini ruang menunggu ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur.